Syekh Mahfud At-Tarmasi. Nama lengkap, julukan, dan nisbatnya adalah Al-Imam, Al-Alamah, Al-Faqih, Al-Usuli, Al-Muhadis, Al-Mukri, Muhammad Mahfud bin Abdillah, bin Abdil Manan, At-Tarmasi Al-Jawi. Beliau dilahirkan di Tremas, Pacitan, Jawa Timur, pada tanggal 12 Jumadil Awal 1285 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus tahun 1842 Masehi. Beliau wafat di Makkah, pada bulan Rajab tahun 1338 Hijriah, dalam usia 53 tahun. Dan dimakamkan di pemakaman Al-Mala Makkah. Nisbat At-Tarmasi pada nama beliau, merupakan penisbatan pada tempat asal kelahiran beliau, yakni Desa Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur. Keluarga At-Tarmasi, merupakan keturunan dari keluarga pesantren, yakni Pondok Pesantren Tremas Pacitan, yang didirikan oleh kakeknya, yakni Kiai Abdul Manan. Beliau menjalani masa kecilnya di lingkungan pesantren Tremas, yang saat itu Pondok Tremas diasuh oleh ayahnya, yakni Kiai Abdullah. Syekh Mahfud At-Tarmasi, sudah hafal Al-Quran sebelum usia dewasa, yakni pada usia sekitar 6 tahun. Kemudian ia diajak oleh ayahnya ke Makkah pada tahun 1291 Hijriah, 1874 Masehi. Di Makkah, sang ayah memperkenalkan beberapa kitab ilmu-ilmu keagamaan kepadanya. Setelah beberapa tahun di Makkah, ia kembali ke Nusantara, dan sempat belajar kepada Kiai Soleh Darat Semarang selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali lagi ke Makkah bersama adiknya, yakni Kiai Dimyati. Beberapa gurunya Syekh Mahfud di Mekah, antara lain yaitu, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato, Syekh Mustafa Al-Afifi, Al-Muhadis Sayyid Hussein bin Muhammad Al-Habsi, Syekh Muhammad Said Babashil, Syekh Abu Bakar Ashinwani, Syekh Umar Barakat, Syekh Muhammad Al-Minshawi, Sayyid Ahmad Azawawi, Syekh Muhammad Ashirbini, Syekh Amin Ridwan Al-Madani, dan masih banyak ulama lainnya. Sebagai salah seorang ulama Nusantara berkaliber internasional, yang kepakaran dan keilmuannya di bidang agama diakui dunia Islam, Syekh Mahfud At-Tarmasi tidak lantas melupakan tanah kelahirannya begitu saja. Ia yang dilahirkan dari daerah kecil di Kabupaten Pacitan yang bernama Tremas itu, masih tetap berbakti terhadap tanah airnya. Kecintaannya pada tanah kelahiran, yang pertama diwujudkan dengan seringnya Syekh Mahfud menggunakan bahasa Jawa, sebagai ciri khasnya saat mengajar para santrinya di Masjidil Haram Mekah. Penggunaan bahasa Jawa itu tidak terlepas dari banyaknya santri yang berasal dari Jawa. Walaupun tidak sedikit juga santri yang berasal dari luar Jawa, bahkan luar Indonesia seperti Thailand, Malaysia, India dan Syria. Sementara beberapa tradisi Muslim Nusantara, seperti dibaan dan tahlilan, pada masa Syekh Mahfud juga dilakukan dengan baik di sana. Diceritakan, tiap datang bulan Maulid, nuansa tradisi Muslim Jawa Nusantara terasa begitu kental, lantunan sholawat Nabi dan terbangan bergema di serambi Masjidil Haram. Syekh Mahfud mulai mengajar di Masjidil Haram sejak tahun 1890 Masehi. Sewaktu ayahnya, Kiai Abdullah, wafat pada tahun 1894, ia mengirim adiknya, Kiai Dimyati untuk pulang ke Jawa. Kemudian Kiai Dimyati inilah yang menjadi Kiai di Tremas. Sementara Syekh Mahfud tidak kembali ke Nusantara dan memilih menetap dan mengajar di Mekah. Meskipun tidak pernah mengajar di pesantren Tremas, Syekh Mahfud turut mengangkat dan mengharumkan nama pesantren yang didirikan kakeknya Kiai Abdul Manan pada tahun 1830 itu. Hingga terkenal ke penjuru dunia. Tiap musim haji tiba, banyak orang Jawa bermukim di Mekah dan berguru langsung kepada Syekh Mahfud. Bila santrinya hendak kembali pulang ke Jawa, Syekh Mahfud selalu menitipkan salam untuk saudaranya yang berada di Jawa. Selain itu, para santrinya juga diminta untuk meneruskan belajar kepada adiknya, Kiai Dimyati, yang kala itu mengasuh pesantren Tremas. Ini merupakan cara Syekh Mahfud mengenalkan pesantren Tremas kepada para santrinya, sehingga sejak saat itu pesantren Tremas mulai banyak didatangi para santri dari penjuru Nusantara.
Padahal sebelumnya sulit dibayangkan, Tremas yang terletak di daerah Pacitan yang kala itu sulit dijangkau, karena daerahnya yang berbukit-bukit dan masih berupa hutan belantara, serta belum tersedianya sarana transportasi yang memadai, hingga kemudian dapat dikenal luas sebagai tempat untuk menimba ilmu. Di antara murid-murid beliau yang berasal dari Indonesia adalah 1. Syekh Arsyad Al-Banjari, 2. Syekh Bakir bin Muhammad Nur Al-Jogjawi, 3. Syekh Hashim Asy'ari Jombang, 4. Syekh Ihsan Al-Jampesi, Kediri, 5. Syekh Abdul Muhid bin Yakub, Surabaya, 6. Syekh Baidowi, Lasem, 7. Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Jombang, dan lain sebagainya. Syekh Mahfuz At-Tarmasi, termasuk ulama yang sangat produktif menulis atau mengarang kitab. Kitab yang ditulisnya cukup banyak, sampai ia dikenal dengan julukan Ibnu Hajarnya Indonesia. Beberapa kitab karyanya antara lain Fathul Khobir, Al-Khilatul Fikriyah, Bughyatul Azkiyah, Kifayatul Mustafid, Hasyiyah At-Tarmasi, dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Barokallahu lana bi ulumihim. Amin.